Jadi Ibu atau gini aja daripada tanya 2 menit. Kita hilang waktu. Gini aja. Maaf Bunda ya. Karena harus tak cek ini waktunya singkat. Jadi kalau habis waktu untuk tanya gini. Tadi saya dengar Lai ini one sister. Iya. Mbaknya Tritunggal. Ya. Dia nggak mau disebut Tritunggal, sih Kristen aja. Saya mau disebutnya Kristen aja. Di mayoritas. Konsep Tuhannya apa konsep Yesus? Ya Tuhan saya Yesus. Intinya saya nggak mau membahas soal itu. Sesuai aja lah, sesuai yang kita tema, nggak usah membahas itu dulu. Enggak, kan terkait dengan Enggak masalah. Akulah Tuhan Allahmu. Enggak masalah, saya memahami. Loh, iya kan akulah Tuhan Kita Allahmu. balik sesuai tema aja, Pak. Loh, iya ini kan Taurat. Aku mau tanya Taurat. Iya, Loh, ya nggak masalah. Kan- Kami juga mengakuin Iya. Taurat, gitu loh. Saya mau tanya, Anda kan berbeda toh? Berbedanya di mana? Loh, ini kan one Yesus Mas ini. Gini. Sampai Tritunggal toh? Iya. Kenapa nggak berani mengakui? Saya tahu. Saya bukan tidak berani mengakuin. Kita temanya sesuai aja, nggak usah membahas Tritunggal Loh, ataupun iya kan sesuai oneness. Tritunggal. Gue mau tanya ya, akulah Tuhan Allahmu. Bapak, ya nggak masalah. Tanyanya siapa Bapak Tuhan? tanya aja. Sudah, nggak apa-apa. Tuhannya siapa? Bilang aja Wanes. Nggak Kalau saya oneness, Bapak gimana? Ya udah, maksud saya Loh, itu. lah enggak. Kita kan Gini, mau bicara yang penting Tritunggal. Bapak menanyakan, saya jawab atau Abang jawab. Di sini ranahnya bukan menanyakan Tritunggal atau oneness, tapi kita kembali back to topic. Iya, topik Oke. kan Taurat kan berbicara tentang Enggak akulah masalah, Tuhan Bapak Allahmu. silahkan bertanya. Bapak silahkan Iya. bertanya. Loh, iya, saya mau bertanya, bagaimana kalian berdua memahami akulah Tuhan Allahmu, tapi konsep teosnya beda, itu loh yang mau gue tanya. Jadi gini Gus, silakan Nggak apa-apa. atau Bu Edika menanyakan kepada mereka biar salah satu akan keduanya menjawab sendiri-sendiri. Ya, Ya, tak jadi waktunya 5 menit, Ya. bisa dipakai salah satu atau dipakai bagi 5 menit itu. Silakan Gus Beti atau Ya, itu pertanyaan saya. mau nggak bilang? saya lah, boleh. Boleh. Saya mau jawab. Enggak masalah, Bapak. Kalau misalnya lain mau tanya itu, ya udah nggak apa-apa ke saya. Saya kan yang bertanya hari ini. Iya. Kali ini kan saya ya. Monggo, Nah, tanya. saya mau tanya nih kan, dan hampir dalam Ibrani 9:22 dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah dan tanpa penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi harus penumpahan darah. Harus penumpahan darah. Itu hukumnya Kristen. Karena itu Yesus turun menjelang zaman Indonesia untuk menumpahkan darah. Itu di Ibrani. Ibrani 9:22. Sementara kalau dalam Islam Allah Maha mengampuni dan Maha Kuasa, Dia nggak usah menurunkan siapapun, partner apapun, yang ada partner, cukup Dia mengampuni karena Maha Kuasa. Mau mengampuni aja. Kayak saya sama Bu Deborah, misalnya Bu Deborah, saya maaf ya, saya punya salah. Ibu. Ya tadi Ibrani 22 apa betul apa tidak sesuai dengan hukum Taurat. Nah, misalnya Bu Deborah, saya punya salah sama Bu Deborah. Bu Deborah memaafkan, oke Bu Etika saya maafkan sebagai rasa kasih saya bunuh anak saya. Dalam Islam nggak perlu gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam Ibrani 9:22 benar tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan? Apakah memang hukum Taurat seperti itu? Iya. Masih Saya satu- jawab. Masih 1 menit untuk pertanyaan Bu Bunda lagi atau Gus Beti 1 menit? Pertanyaan saya tetap, bagaimana yang Kristen one Yesus memahami akulah Tuhan Allahmu, yang bukan one Yesus, nggak mau disebut Tritunggal ya, yang bukan one Yesus memahami akulah Tuhan Allahmu. Kita kan perlu penjelasan. Kalau Islam dan Yahudi clear, akulah Tuhan Allahmu, ya ehad itu. Berarti kan pertanyaan saya nggak keluar dari hukum Taurat. Ya. Itu loh, makanya gue sebetulnya males diskusi-diskusi kalau nggak canggih lawan gue. Itu loh. Gue ditimbun tengah malam, gue males diskusi. Kembali lagi ke anak SD. 30 detik. Dipakai lagi. Tidak boleh langsung Cukup? dijawab. Oke. Silakan. Jadi tentang benarkah itu harus darah? Nah, di situ tadi saya mau tanya dulu sama Ibu, ada tentang darah manusia apa darah hewan? Diklasifikasikan nggak? Nggak ya? Dia bicara tentang ya Darah ya? penumpahan darah, Darah, sehingga oke. karena itu Kristus turun. Ya. Ya. Oke, itu jawabannya begini. Makanya di sini harus diketahui, banyak teman-teman Kristen juga nggak tahu ya. Saya debat dengan orang-orang Yahudi Kabalah tuh 5 tahun di Maroko. Ya, lain. Kejadian 2:17. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, mati di sini setelah saya kaji berdebat dengan Kristen sendiri, itu bukan mati daging ya, tetapi mati dalam alam maut kekal. Tapi waktu dia makan itu dia nggak langsung mati, ya. Jadi mati di sini masuk neraka. Nah, terus di Kejadian 3 ayat 21,
ketika mereka akhirnya makan buah itu, tahu mereka telanjang dan malu, tahu membedakan mana baik dan jahat. Lalu Tuhan, dan Kejadian 3:21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mereka mengenakan kepada mereka untuk menutupi rasa malu mereka. Tuhan mengadakan korban binatang itu. Dan terusnya dilanjutkan oleh Habil, yang korbannya diterima oleh Yehova. Kain tidak diterima karena ada korban darah dalam situ. Nah, saya ambil lagi dari Keluaran 3:23 ayat 18. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah terlemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Nah, jadi di sini kalau kita baca terus, atau Ibu Atika atau Laiku ketik nih di Perjanjian Lama, Alkitab aplikasi, darah korban. Itu nanti keluar korban darah. Nah, seperti itu. Ya. Avodas Hadam. Avodas Hadam. Oke. Jadi itu. Jadi harus ada korban darah. Nah, tetapi korban darah ini kan korban darah hewan yang berdosa manusia. Nah, jadi di kitab Daniel dikatakan ada orang yang tidak ditemukan salahnya lalu menjadi korban. Jadi korban darah ini terus tetap diadakan, korban hewan ini, karena tidak bisa menyelesaikan pendamaian satu kali korban untuk selamanya. Jadi kematian manusia yang suci yang tidak ada dosanya itulah yang akan menutup satu kali korban untuk selamanya, untuk semua manusia, begitulah. Nah, jadi tidak ada manusia yang suci seperti itu, yang bisa melakukan 613 mitzvot. Dan itu akan Tuhan hadirkan untuk itu. Seperti janji Tuhan kepada Abraham, bukan kamu yang menyediakan korban bagiku, tapi aku yang menyediakan korban, anak domba. Itu jawaban saya. Gitu, Bu. Masih Ya. 2 menit. Sudah cukup ya? Deborah ada mau nambahin? Kayaknya tidak. Berarti pertanyaan saya nggak dijawab ya? Belum, itu pertanyaan dari Bu Atika. Pertanyaan lain apa? Ya, ini yang menyebutkan perbedaan antara ekhat, ya, ekhat. Enggak, begini. Kalau lae kan itu Kristennya konsep teosnya oneses. Ya. Kalau Mbak kita nggak mau disebut, ya bukan oneses, gitu aja lah gampangannya. Terus bagaimana sedangkan pernyataan dalam Torah? Nah, jadi gue kagak lari dari Torah. Ini nggak lari dari Torah. Akulah Tuhan Allahmu. Siapa aku itu? Itu loh. Gue bikin tegas. Karena kalau ini di Islam jelas dia alif lam lam ha. Di Yahudi jelas YHWH. Itu loh. Sorry, gue orangnya nggak bisa kemakan. Dikirain gue marah, nggak ya. Orang Batak ya begini. Oke. Itu loh. Jadi pertanyaannya jelas ya? Aku jawab ya? Iya. Oke. Ini sisa- Bagus. Gini. Sisanya 2,5 menit. Oke. Jadi gini lah itu. Deborah ini pengertiannya sebenarnya oneness, tapi tidak mau disebut oneness di sini karena kita yang hadir di sini jadi mayoritas oneness. Gitu ya. Nah, ini banyak teman-teman yang nonton, bahkan teman saya ada yang Trinitas di sana. Gitu lah ya. Tapi saya jelaskan berdasarkan saya klarifikasi dulu. Ya. Tadi katanya bukan mana. Gini loh Pak, ini temanya adalah bukan masalah oneness atau trinitas. Iya. Kita pick to topik aja, Iya, gitu tapi loh. kan kembali ke Ya situ. nggak masalah, Bapak tanya-tanya aja, nggak masalah. Nanti yang jelasin Bang Samuel, kami cukup salah satu yang sudah. ngejelasin. Ya sudah, saya jelaskan. Enggak Bapak jadi respon. Ya nggak masalah, Bapak apa-apa. silakan Ya, bertanya. oneness sama Ini kita Tritunggal temanya beda. bukan oneness atau tritunggal, temanya adalah diskusi Ya, belum mengenai saya jawab Taurat, sekarang. gitu Udah. loh. Udah. Deborah. Nah, sekalipun ini di luar ya. Dijelaskan Pak Samuel ya? Ya, Ya. sekalipun ini di luar topik, saya sangat senang sekali menjalankan Enggak, justru saya bilang ini nggak keluar topik. Enggak. Jawab. Sekalipun kita memilih topik ini tadi, sebenarnya saya mau memilih topik ini, cuman kayak tidak mau ada konfrontasi dengan teman-teman dari tunggal kan. Enggak, begini. Saya Mas. jawab aja, saya jawab. Sebentar. Kita ini tidak keluar topik kok keluar topik. Ya udah kan Bapak tanya ini dijawab. Kenapa Bapak heboh gitu loh? Oke, Ya udah silakan beri waktu untuk menjawab. Loh, iya, Ya saya- makanya Bapak tanya, setelah Bapak tanya, skip biar dijawab. Gitu Jadi, loh Pak. Tapi kan kalau dia bilang keluar topik saya nggak mau dong. Ya udah kalau memang nggak keluar ya sudah, ini kan mau dijawab. Loh, iya. Nah terus Jangan masalahnya di keluar mana? topik. Ya, Gitu ketika loh. ngomong keluar Ya sudah, topik, ya sudah. Nah Bapak nggak terima dibilang keluar topik kan. Tetapi saat kami nggak mau membahas mengenai oneness trinitas, kenapa Bapak nggak mau? Oke, Itu baik. berarti Bapak juga keluar topik. Tidak, orang masih itu kan Nah, konsep Tuhan. konsep Tuhan. Tapi Bapak tadi kan menanyakan oneness dan tritunggal. Berarti Bapak keluar topik juga dong di sini. Tidak lah. Udah, Orang it's okay, yang it's okay. itu keluar topik. Kan itu justru hukum utama itu tentang bagaimana konsep teos. Nah, Ketika tapi Yesus kan itu ditanya, tidak membahas mengenai oneness dong. Berarti Bapak tadi juga keluar topik. Tapi saat Bang Samuel bilang, oh ini keluar topik, Bapak nggak terima.
Kenapa seperti itu, Pak? Seperti itu apa? Siapa yang bilang? Sudah. Menanyakan Udah, Deborah, udah. Saya kan tetap berbicara pada hukum Torah. Udah, Le. Gitu loh. Iya. Nggak apa-apa, biar cepet kejawab. Karena saya senang sekali topik ini sebenarnya. Oke, Le. Oke. Sudah, waktunya tinggal 2 menit. Bang Samuel dilanjutkan jawabannya. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Tegasin lagi biar masuk ke video kita. Akulah Tuhan Allahmu itu aku. Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Oke. Kita buka sekarang Markus 12 ayat 32. Oke, langsung aja. Saya sebagai saksi. Saya sebutkan. Nah, di situ Markus 12 ayat 29 Tuhan Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Perhatikan di sini. Yahweh Echad, bukan Eloheinu Echad. Jadi yang dipakai propernya Yahweh Echad. Lalu Yesus menjawab, orang Yahudi menjawab, itulah hukum yang terutama. Itulah kredonya, bukan pengakuan iman rasuli. Ya, jadi itu kredonya, hukum terutama dan yang pertama. Yesus orang Yahudi menjawab di ayat 32-nya, benar guru, tepat sekali. Bukan nggak benar, bukan nggak tepat. Benar guru, tepat sekali katamu bahwa dia itu Esa, yaitu tidak ada kecuali dia. Tidak ada yang lain kecuali dia. Jadi Esa itu bukan kesatuan dari ketiga Allah menjadi satu, bukan kesatuan, tidak ada kata unity di situ. Jadi Echad itu satu-satunya, satu huruf kardinal kardinal number, tidak ada yang lain selain dia. Markus 12 ayat 32. 29-nya Yesus ngutip, 32-nya orang Yahudi membenarkan. Dia ngomong orang Yahudi, bukan orang Yunani. Bukan Bapak Gereja yang ngomong, orang Yahudi. Nah, jadi itulah Echad. Dan lagi saya tegaskan bahwa di sini dikatakan bukan Eloheinu Echad, Yahweh Echad. Yahweh itu satu oknum, bukan 3 oknum. Karena menyebutkan proper name-nya, Yotevave. Ya. Dia sebut Yahweh apa sebut Eloheinu? Eloheinu predikatnya. Elohim itu Tuhan. Enggak, nama kalau dalam Yahweh itu nama Yahweh itu disebut enggak? Oh, iya, tapi disebut Ketif Kere, Adonai atau Hashem. Oh iya dah. Iya. Nah, itu kan harus jelas apa proper name-nya apa sebutannya. Iya, kan bunyinya Yahweh Eloheinu atau Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Tapi tetragramaton Yotevave. Tapi karena tidak boleh disebut sembarangan, Ketif Kere menjadi Adonai. Iya. Itu aja. Jadi kan sekarang yang jadi masalah kan siapa itu? Proper name-nya siapa? Itu tadi proper name. Siapa? Yotevave tadi. Bukan Yesus kan? Nanti saya jelaskan soal itu. Oke. Loh, Yesus atau bukan gitu loh. Kalau saya menjawab sebagai Oneness, Yesus itu sendiri. Nah, Yesus. Nanti Tritunggal beda lagi kan. Itu bukan tema Tritunggal, ini temanya Taurat. Nanti kalau ada lagi, bawa kasus ini. Nanti kita bahas, oke? Enggak, karena gini, ini masih satu hukum pertama dari 10 komando ini ya, 10 hukum pertama. Dan dari satu Anochi Yahweh Elohim. dipahami jadi beda dalam kekristenan gitu Ya, maksud saya. betul. Itu loh. Jadi kita pers saja, nggak usah pers saja. Memang konsep teksnya beda-beda kok. Gitu loh yang gue maksud. Iya, tapi kan temanya bukan tema itu gitu. Jadi Anda lari dari tema. It's okay. Oh, boleh. Baik, jadi Tapi saya nggak boleh tanya lagi ya. oh boleh. Boleh lah. Satu sesi lagi. Satu sesi lagi ini sama seperti tadi. Jadi pihak Muslim ada kesempatan bertanya 2 menit. Yang barangkali belum puas dengan yang tadi atau pertanyaan lain silakan 2 menit. Di sini menjawab 5 menit. Sebaliknya ada 2 menit pertanyaan berikutnya. Kalau belum puas lanjutkan. Kalau sudah puas boleh tanya. Dan usahakan tidak keluar dari topik tentang hubungan hukum Taurat dan perilaku umat Kristen dan hukum Taurat dan perilaku umat Islam. Jadi topik ini memang dimunculkan dan sudah dipilih, maka usahakan menunjukkan dari hukum Taurat itu apa saja yang dipenuhi oleh umat Kristen, yang paling dekat seperti itu ya, kalau nggak salah pemahaman saya. Dan apa juga yang dilakukan di hukum-hukum Taurat itu ya telah dilakukan oleh umat Islam. Oke, sekarang waktunya dari pihak Kristen menanyakan ke saudara-saudara Muslim. 2 menit. Deborah silakan. Saya masih menyambung tentang tadi, di mana mengenai Taurat kan hanya diturunkan untuk bangsa Israel di masa itu.
Nah, kalau Islam tadi bilang yang lebih mendekatin, ya kan, sedangkan Taurat itu tidak boleh dirubah. Benar Kak? Nah, Taurat itu tidak boleh dirubah. Nah, kalau kita bilang Muslim itu mendekatin, hari Sabat itu hari Sabtu, bukan sholat Jumat. Boleh dijelaskan? Ya, saya dulu ya. Tadi gimana? Maaf. Taurat itu tidak boleh. Salah satu ibaratnya gini loh. Taurat kan tidak boleh dirubah. Ya kan? Tapi salah satu contohnya hari Sabat itu hari Sabtu. Tapi kenapa bisa? Beribadah hari apa? Saya beribadah hari Minggu. Nah, tapi kan ini temanya adalah kenapa saya menanyakan tidak boleh dirubah. Nah, masalah ya Kristen ibadah hari Minggu nanti bisa dijelaskan. Gitu loh. Itu adalah makanya saya menanyakan, boleh dijelaskan dulu baru bertanya, kan Anda waktunya bertanya udah habis. Gitu. Masih 1 menit pertanyaan. Abang mau tambahin? Jadi ada tertulis di Ulangan 6 ayat 14, jangan kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Lalu makanya orang-orang Israel disuruh menyembah Elohim di Bait Hamikdas di Yerusalem. Nah, jadi di sini dikatakan, diperhatikan Allah bangsa-bangsa di sekeliling. Gitu. Ya, yang jadi pertanyaan saya itu, jadi kenapa ke sana gitu loh? Kenapa nggak ke Yerusalem itu kiblatnya dan menyembah Allah itu di dalam nama Shema Adonai itu? Itu aja dari saya. Oke, saya jawab sikat ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Allah yang menurunkan Taurat dan kitab terakhir itu akan revised edition. Jadi the last book itu adalah Quran yang sudah revised edition. Nah, kalau ditanya Taurat tidak boleh dirubah. Dalam perspektif Judaisme ya tidak boleh dirubah. Dalam perspektif Islam boleh dirubah. Artinya ada perjanjian memang Allah menurunkan nabi-nabinya sampai nabi terakhir. Ya. Kemudian kenapa Sabat dirubah? Karena memang Islam kan menyempurnakan. Jadi semua hal-hal yang Sabat, perayaan Sabat, kemudian puasa 24 jam lebih itu disempurnakan. Kemudian kenapa kita percaya dengan nama Allah? Orang Yahudi semua rapi-rapi, makanya belajarlah Judaism. Jadi Anda pikirannya terbuka. Anda tahu persis bahwa mereka itu mengatakan we have the same God. Orang Yahudi boleh sholat di masjid. Teman-teman saya yang Judaisme kalau nggak bisa sholat dia akan ke masjid, ke musola. Tetapi jangankan masuk gereja, menginjak di pelatarannya aja dia harus basuh muka. Karena apa? Karena Tuhannya pagan. Dia membiarkan manusia avodazara. Ya, itu saya mengalami sini, saya belajar 3 tahun dengan Judaism. Nah, kemudian rabi, kalau jalan saya ke mall, ada pohon Natal pun dia akan menjauh. Karena begitu menjaga tauhidnya, bahwa Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan manusia, tidak bisa disamakan dengan apapun. Dalam konsep Judaisme, Tuhan itu maha tunggal, tidak akan menjadi manusia, ataupun anaknya yang jadi manusia, darahnya harus dikorbankan. Caranya apa? Tauhid kita pasti sama, Tuhan kita sama, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Ismail. Jadi we have the same God. Karena itu teman-teman Judaisme kalau sembahyang ya di tempat saya di masjid. Tapi coba mereka gereja, baru atapnya menambah aja sudah harus cuci kaki. This is the fact gitu. Coba kalau mau ditambahin nggak pasti. Kalau ditanya bahwa Taurat tidak bisa dirubah, iya, memang tidak bisa dirubah. Sama siapa? Sama manusia. Tapi kalau yang berubah, yang bikin hukum Taurat sendiri, siapa mau gugat? Itu loh. Karena kan Al-Quran ini bukan kitab suci baru, dia kelanjutan dari kitab-kitab terdahulu. Nah, yang merubah sendiri ya Allah. Seandainya Allah bikin, ayo umat Islam, kalian tetap hari Sabtu, ya kami tetap hari Sabtu. Tapi kan sudah dirubah menjadi Jumat, kami ikuti Jumat. Jadi Islam itu tunduk patuh terhadap siapa? Terhadap aturan Allah. Itu loh, yang disebut saudara tua kita, itu kan saudara tua kita. Setelah Yahudi, Nasrani, kemudian jadi Kristen dan Islam. Mereka sebutnya Alif Lam Lam Ha. Kalau kita Alif Lam Lam Ha, mereka YHWH gitu loh. Jadi Taurat tidak bisa dirubah. Iya, tidak ada yang boleh merubah. Yang boleh merubah apa? Ya yang punya Taurat itu sendiri. Yang punya Taurat itu yang punya Al-Quran, punya Bible. Yang disebut gampangnya, yang punya perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir itu ya dia yang punya, orang satu itu. Terus dia rubah, ya kita mau apa? Oke, pertanyaan dari Bang Samuel yang belum terjawab tadi. Yang dari Bu Deborah kayaknya sudah terjawab. Udah, saya rasa. Saya rasa udah. Lelang dakwah, lukisan Tegal Alang Ubud Bali, karya Meru Sandia.
pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan gedung dakwah Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, Jakarta, sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Jakarta. Alhamdulillah, ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat exit tol. Dengan luas 514 meter persegi ini sudah tersedia, tinggal dibangun gedung dakwah saja. Lukisan ini dilelang dengan harga 9,5 juta saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami.